Haleluya. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun kita berada saat malam ini, di rumah kita masing-masing, percaya Roh Kudus akan menolong kita malam hari ini. Suatu kepercayaan yang besar dari Tuhan bagi saya malam hari ini lewat Bapak Gembala, mengucap syukur kebaikan Tuhan. Mari segera kita buka Alkitab kita di dalam Al-Khotbah ayat yang ke-9. Berdoa supaya Roh Kudus bantu kita memahami firman Tuhan di waktu yang singkat ini. Khotbah 9 ayat yang ke-8. Khotbah 9 ayat yang ke-8 saya bacakan bagi saudara. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di kepalamu. Saya menyorot kalimat-kalimat yang terakhir dari ayat ini. Jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Haleluya. Beberapa hari yang lalu Bapak Gembala telah menyinggung kalau kita ada di ujung akhir zaman. Ada zaman Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita ada di penghujung akhir zaman. Dan firman Tuhan mencatat di penghujung akhir zaman ini akan ada kesusahan, akan ada masa yang sukar, akan ada kekerasan, peperangan, kelaparan di mana-mana, kekacauan di mana-mana. Sungguh ini sangat penting bagi kita, kehidupan kita orang yang percaya, untuk kita mempunyai Roh Kudus. Peran Roh Kudus di akhir zaman sangat penting dalam kehidupan kita. Melewati akhir zaman yang firman Tuhan katakan akan datang masa-masa sulit, masa-masa sukar. Dan kita sudah merasakan ini, masa-masa sulit dengan keadaan dunia ada saat ini. Benar, keadaan-keadaan sulit mulai terjadi. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus pada saat-saat ini. Ada kesukaran, ada kelaparan, kebutuhan semakin meningkat, perekonomian semakin menurun. Yang kita butuhkan hanya Roh Kudus. Ada penyiksaan, bahkan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 14 dikatakan di sana. Ada iblis yang coba membinasakan orang-orang percaya di ujung akhir zaman. Tetapi kalau kita membaca di dalam Wahyu 12 ayat 14, di sana dicatat, benar ada masa sukar, benar ada kekhawatiran, ada kegemparan. Tetapi firman Tuhan berkata orang benar akan luput. Kenapa luput? Karena kita akan terbang dengan sayap burung Nazar, amin. Kita akan terbang dengan sayap burung Nazar. Apa itu sayap burung Nazar? Dia adalah firman dan roh. Firman dan roh ini sangat penting dalam kita umat yang percaya, amin. Kita akan mengalami akhir zaman ini, masa-masa sukar sangat penting untuk kita memiliki Roh Kudus. Ketika kita punya Roh Kudus, masalah boleh datang. Tetapi kita mempunyai dua sayap burung Nazar, firman dan roh. Ada lagu Panjang Salam yang berkata, Tuhan Tuhan, sayap burung Nazar, yaitu kuasa Roh Suci saja. Itu yang kita perlu. Kita tinggalkan dunia, bertemu dengan Tuhan. Meninggalkan segala kekacauan, segala pergumulan. Apa badaimu hari-hari ini? Apa angin topanmu yang melanda kehidupanmu akhir-akhir ini? Pergumulanmu akhir-akhir ini? Badai apa yang engkau hadapi akhir-akhir ini? Ketika engkau punya Roh Kudus, engkau punya dua sayap burung Nazar, engkau akan terbang meninggalkan pergumulanmu. Bahkan ketika Anda menyembah Tuhan malam hari ini, Anda menyanyi memuji Tuhan, nyanyianmu tidak kosong. Nyanyianmu bukan sekedar nyanyian, tetapi mempunyai nyawa. Karena kita dipenuhi dengan Roh Kudus, amin. Ketika kita menyanyi, pergumulan kita hilang. Karena kita mempunyai Roh Kudus. Dan ini yang dunia butuhkan. Bukan cuma sekedar untuk orang yang percaya, tetapi jiwa-jiwa di sana membutuhkan ini. Jiwa-jiwa di sana membutuhkan orang yang penuh dengan Roh Kudus. Kenapa? Ketika Anda dipenuhkan dengan Roh Kudus, Anda sementara menyanyi, mungkin di tetangga di sebelah, sementara ada kerusuhan di ambang perceraian. Ketika Anda penuh dengan Roh Kudus, Anda bernyanyi, perceraian digagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada orang sakit di rumah sakit, ketika Anda bernyanyi, Anda penuh Roh Kudus, orang sakit disembuhkan. Dan itu janji Tuhan sebelum Tuhan naik ke surga. Tuhan berkata, ketika Roh turun atas kamu, maka kuasa ada. Bahkan Tuhan mencatat, kita akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari Tuhan. Amin. Dan ini yang Tuhan inginkan untuk kita melewati masa-masa sukar. Kita butuh Roh Kudus, kedua sayap burung Nazar. Maka firman Tuhan malam ini berkata, jangan sampai tidak ada minyak. Jangan sampai tidak ada Roh Kudus. Jangan lupa saudara, Roh Kudus sangat berpengaruh bagi kita untuk kita masuk dan tidak dalam kerajaan surga. Sekali lagi, Roh Kudus sangat berpengaruh untuk kita masuk dan tidak dalam kerajaan surga. Ingat 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Apa yang menjadi perbedaan mereka? Hanya minyak. 5 orang tidak mempunyai minyak, tidak masuk dalam kerajaan surga. Ini sangat penting dalam kehidupan kita. Ini sangat penting. Mungkin Anda berkata,
Mungkin di rumah Anda masing-masing atau siapapun yang menyaksikan berkata, saya sudah bertahun-tahun ikut doa 10 malam, sudah lama mencari Roh Kudus, selama tidak, tapi saya tidak menemukan, saya tidak mendapatkan pepenuhan Roh Kudus. Sudah bertahun-tahun saya ikut doa 10 malam, tidak terjadi jahaman Roh Kudus. Mungkin kita salah mencari. Mungkin kita salah mencari, kita tidak dapat juga. Mungkin kita bilang, Tuhan bukankah firman Tuhan bilang, Matius 7 ayat 7 bilang, kalau kita minta kita mendapatkan, kalau kita cari kita dapat, kita ketok kita dapat, kita dibukakan pintu. Tapi toh kita tidak dipenuh-penuhkan Roh Kudus. Kenapa? Kenapa? Mungkin kita bertanya-tanya seperti ini. Tuhan memberikan saya rema. Saya bertanya-tanya, Tuhan kenapa seperti ini? Mungkin dari antara Anda memiliki pertanyaan seperti, kenapa bertahun-tahun saya tidak perlukan Roh Kudus, padahal saya rindu. Kita buka di dalam Amsal 2 ayat 4. Saya di Amsal 2 ayat 4. Amsal 2 ayat 4 saya akan bacakan bagi saudara. Ternyata saudara, bukan sekedar rindu, tetapi Amsal 2 ayat 4 katakan, jikalau engkau mencari seperti mencari perak, dan mengerjakannya dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Jadi kita mencari seperti mencari perak dan mengejar seperti mengejar harta terpendam. Saya teringat beberapa waktu lalu daerah sekitaran Kota Mobagu ada terjadi tanah longsor di daerah pertambangan. Orang-orang banyak yang meninggal di dalam tambang. Coba saudara pikir hanya untuk harta duniawi, hanya untuk sebongkah emas, manusia rela masuk di dalam lubang yang memang area itu sudah terlarang. Tapi mereka niat, mereka meresikokan kehidupan mereka untuk mengambil harta ini. Coba saudara pikir apa yang kita relakan, apa yang kita resikokan dari Roh Kudus, apa yang kita relakan, apa yang kita korbankan. Apakah kita benar-benar mencari seperti harta terpendam? Apakah kita benar-benar mencari seperti emas yang penuh dengan resiko ketika kita mencari emas ini? Apakah seperti ini kita mencari Roh Kudus? Kalau kita hanya sekedar mau, tapi tidak mencari buat apa? Kita hanya sekedar suka tapi tidak berusaha, tentu Roh Kudus tidak akan datang memenuhi kita. Malam hari ini saya ingin katakan, marilah kita mencari Roh Kudus dengan penuh kerinduan, dengan benar-benar penuh kesungguhan. Bagaimana supaya betul-betul kita memiliki Roh Kudus dan menerima Roh Kudus? Menjadi pertanyaan kembali. Bagaimana sebenarnya jalan yang tepat, cara yang tepat untuk kita menerima Roh Kudus, untuk kita memiliki Roh Kudus? Saya akan menjelaskan secara singkat saja, ingat waktu yang ada. Manusia memiliki 3 unsur dalam kehidupan. Tubuh, jiwa, dan roh. Manusia memiliki 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Saya mengajak kita membuka Mazmur pasal 63. Mazmur pasal 63, ayat yang kedua. Mazmur pasal 3 ayat kedua. Pertama saya ingatkan kembali, manusia mempunyai 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Mazmur 63 ayat yang kedua, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ketika kita memperhatikan Mazmur 63 ayat 2 ini, di situ ada 2 unsur manusia yang dikatakan. Yang pertama, tubuh. Tubuh yang rindu kepada Tuhan. Yang kedua, jiwa. Jiwa yang haus akan Tuhan. Ada 2 unsur di sini dari manusia, tubuh yang rindu dan jiwa yang haus. Kembali kita membuka di Yesaya. Yesaya pasal 26. Yesaya pasal 26 ayat yang ke-9. Saya bacakan bagi saudara. Yesaya 26 ayat yang ke-9. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Sampai di situ saja. Di dalam terjemahan King James, kata sepenuh hati ini menggunakan kata spirit. Dalam terjemahan King James menggunakan kata spirit yang artinya roh. Jadi di dalam Mazmur tadi kita menemukan bahwa tubuh merindukan Tuhan, jiwa haus akan Tuhan, dan di sini kita melihat roh mencari Tuhan. Jadi kita menemukan di sini ada tubuh yang rindu, jiwa yang haus, dan roh yang mencari. Kalau kita belajar pelajaran tabernakel, di sana di kemah suci yang Musa buat oleh perintah Tuhan, di sana terbagi dengan 3 bagian, halaman, ruang suci, dan ruang maha suci. Ini halaman menggambarkan tubuh manusia, ruang suci melambangkan jiwa, ruang maha suci melambangkan roh. Kalau kita kaitkan dengan ayat ini, kerinduan membawa kita kepada halaman.
Dan kehausan membawa kita ke dalam ruang suci. Dan pencarian membawa kita ke ruang maha suci, di mana kita menikmati Roh Kudus. Bagaimana kita mencari Tuhan? Bagaimana kita menikmati Roh Kudus? Yang saya katakan pertama, ketika kita timbul kerinduan dalam hati kita, mulailah berdoa. Ketika muncul kerinduan, di bagian yang pertama tubuh manusia muncul kerinduan, mulailah Anda berdoa. Anda akan mulai masuk ke dalam halaman. Anda akan masuk ke dalam halaman, di sana Tuhan mulai membereskan daging. Ada mesbah bakaran. Mesbah bakaran itu tempat mempersembahkan korban bakaran, korban penebusan salah. Di sana ada kolam pembasuhan, di mana Tuhan mulai membasuh dosa-dosa kita. Di sana Anda akan mulai merasakan Tuhan mengurus daging Anda. Semakin lama Anda berlutut, semakin lama Anda berdoa, daging akan semakin berkurang. Dan lama-kelamaan Anda akan mulai merasakan dia di halaman ini. Ketika mulai kerinduan, timbul kerinduan, mulailah berlutut. Dia akan mulai bekerja. Mungkin Anda akan mulai menangis di tahap ini. Mungkin Anda akan mulai mencucurkan air mata. Tapi jangan berhenti di situ. Pada suatu tahap tertentu, kita mulai akan berjalan memasuki ruang suci. Timbul kehausan yang saya katakan tadi, timbul kehausan dalam kehidupan kita, di mana kita akan masuk di ruang yang suci. Di ruang suci ini ada mesbah dupa. Mesbah dupa itu tempat mempersembahkan korban wangi-wangian. Dan kalau kita Wahyu mencatat korban wangi-wangian ini adalah doa-doa orang kudus. Ketika kita masuk di ruang suci ini, kita tidak akan lagi mengatakan puji Tuhan, haleluya, secara umum saja. Kita tidak akan mengatakan secara rutin saja, tidak akan berlalu begitu seperti itu. Semuanya akan mulai berarti, semuanya akan mulai memiliki nilai. Segala sesuatu akan mulai indah ketika kita masuk di ruang suci ini. Dan yang terakhir, ketika kita mulai masuk di ruang maha suci, inilah tempat di mana kita menikmati Roh Kudus. Amin. Inilah tempat yang selalu kita damba-dambakan. Kita masuk halaman, membereskan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita masuk di ruang suci, menaikkan permohonan dan doa-doa kita yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kemudian kita masuk di ruang maha suci. Di tempat ini kita tidak mengucapkan apa-apa, kita tidak berdoa, kita tidak menyanyi, tetapi kita menerima Roh Kudus. Tempat ini sangat indah. Di sini Tuhan berkata, dalam Mazmur 46 ayat 11, Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa aku adalah Tuhan. Di tempat ini kita tercengang-cengang akan Tuhan. Dan saya percaya malam hari ini kita rindu kita berada di tempat ini, di ruang maha suci. Amin. Kita rindu kita ada di tempat ini. Tempat ini kita menikmati Roh Kudus. Tidak ada kerinduan, tidak ada hati yang haus. Kita sedang minum Roh Kudus. Kita sedang menikmati pribadi Tuhan malam hari ini.